Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dengan sanad yang sahih yang menceritakan tentang keutamaan saling memaafkan satu sama lain. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi depannya. Sahabat Umar radhiyallahu an yang berada di situ bertanya, "Apa yang membuatmu tertawa, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku diberitahu malaikat bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang sedang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang mengadu kepada Allah sambil berkata, 'Ya Rob, ambilkan kebaikan dari orang ini untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku.' Kemudian Allah berfirman, 'Bagaimana mungkin aku mengambil kebaikan saudaramu ini, karena sudah tidak ada kebaikan di dalam dirinya sedikit pun.' Lalu orang itu berkata, 'Ya Rob, kalau begitu, biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya.' Sampai di sini, mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca. Rasulullah tidak mampu menahan tetesan air matanya. Beliau menangis. Lalu Rasulullah berkata, 'Hari itu adalah hari yang begitu mencekam, di mana setiap manusia ingin agar ada orang lain yang memikul dosa-dosanya.' Kemudian Rasulullah melanjutkan kisahnya. Lalu Allah berkata kepada orang yang mengadu tadi, 'Sekarang angkat kepalamu.' Orang itu mengangkat kepalanya lalu berkata, 'Ya Rob, aku melihat di depanku ada istana-istana yang terbuat dari emas, dengan puri dan singgasananya yang terbuat dari emas dan perak, bertatakan intan berlian. Istana-istana itu untuk nabi yang mana ya Rob? Untuk orang siddiq yang mana ya Rob? Untuk syuhada yang mana ya Rob?' Lalu Allah berfirman, 'Istana itu diberikan kepada orang yang mampu membayar harganya.' Dan orang itu berkata, 'Siapakah yang mampu membayar harganya ya Rob?' Allah berfirman, 'Engkau pun mampu membayar harganya.' Mendengarnya, orang itu terheran-heran sambil berkata, 'Dengan cara apa aku membayarnya ya Rob?' Allah berfirman, 'Caranya, engkau maafkan saudaramu yang ada duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku.' Orang itu berkata, 'Ya Rob, kini aku memaafkannya.' Kemudian Allah berfirman, 'Kalau begitu, gandeng tangan saudaramu itu dan ajaklah ia masuk surga bersamamu.' Setelah menceritakan kisah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian saling berdamai dan memaafkan. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi antara kaum muslimin.' Kisah tersebut terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Selain itu juga, memaafkan memiliki banyak sekali dampak positif untuk yang mengamalkannya. Di antaranya, Allah mencintai orang yang memaafkan. Allah akan mencintai hambanya yang ikhlas untuk saling memaafkan. Masih banyak orang yang tidak ingin mendapatkan keutamaan saling memaafkan tersebut. Padahal, dampak baik yang akan didapatkannya adalah Allah akan memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Siapa yang tidak mau mendapatkan cinta dari Allah? Semua umat Islam pastinya menginginkan hal demikian. Lantas, apa yang membuat masih enggan untuk memberikan maaf? Dengan mendapatkan cinta dari Allah, dan kita juga mampu untuk mengamalkan semua yang sudah menjadi perintahnya, insya Allah, semua permohonan dan doa-doa yang kita ucapkan akan Allah kabulkan. Selain menjadi hamba Allah yang cinta, keutamaan saling memaafkan adalah mendapat ampunan atau maghfirah. Ketika kita seorang muslim mampu untuk memberikan maaf kepada orang lain, sudah pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan yang jauh lebih besar. Tidak hanya cukup itu saja, Allah juga akan bermurah hati kepada para hambanya tersebut. Masya Allah, setiap amal kebaikan yang manusia lakukan memiliki timbal baliknya sendiri. Orang yang memendam rasa dendam dalam waktu yang lama akan merasakan kegelisahan. Hal yang demikian itu sudah pasti akan terjadi. Maka, salah satu keutamaan saling memaafkan adalah menjadikan kondisi hati menjadi lebih tenang.
bukan merasakan kegelisahan yang terus-menerus. Untuk itu, marilah kita saling memaafkan sesama saudara muslim, supaya dalam kehidupan kita menjadi lebih tenang dalam menjalankan segala hal amal kebaikan. Bukan hanya itu saja, akan tetapi Allah juga meninggikan derajat umat manusia yang mampu dengan ikhlas untuk memberikan maaf kepada siapa saja yang pernah menyakitinya. Meski di hadapan manusia kita hanya biasa saja, akan tetapi derajat kita di hadapan Allah itu tinggi. Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang Muslim yang dapat memaafkan kesalahan orang lain dengan ikhlas sudah pasti mengharapkan ridho dari Allah semata. Mereka sadar bahwa menyimpan rasa dendam merupakan sebuah kesalahan yang menyebabkan dosa dan keterpurukan hati. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut, sehingga kehidupan kita dijadikan kehidupan yang penuh dengan keberkahan dan kedamaian. Jangan lupa like dan subscribe channel kami, agar terus memberikan dakwah digital yang menarik kepada sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.